Selamat siang teman-teman. Kali ini kami akan menyusuri jalan Ngargoyoso menuju Simpang 3 Karangpandan, kemudian terminal atau pasar wisata Tawangmangu. Perjalanan kami ini kami awali dari Jalan Raya Keranten, tepatnya di Kemuning Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, terus menuju arah barat, kemudian nanti berbelok ke kiri dan menuju Simpang 3 Karangpandan Tawangmangu. Perlu kami sampaikan, perjalanan kami ini kami mulai dari Omah Simbok Risto yang tadi kami sampaikan di Jalan Raya Ngeranten, Kemuning, Ngargoyoso. Lokasi ini adalah arus balik jika kita pergi dari Candi Cetro. Maksud kami dari arus balik kawasan Candi Cetro atau Candi Suko serta Kebun Teh Kemuning menuju ke Kota Solo maupun Tawangmangu, dan kali ini kami sudah berjalan menuju ke arah barat, arus balik dari Candi Cetro dari Omah Simbok Resto. Baru kami sampaikan bahwa Omah Simbok Resto ini berdiri di kaki Gunung Lawu yang menawarkan sensasi kuliner dengan pemandangan menakjubkan, dan Omah Simbok Resto ini bisa menjadi salah satu referensi jika teman-teman pergi ke kawasan Ngargoyoso, termasuk tempat wisata di sekitar Tawangmangu. Nah, kami terus mengarah ke Simpang 3 Karangpandan, dan nanti di Simpang 3 Karangpandan kami akan berbelok ke kiri menuju Jalan Raya Solo Tawangmangu. Dan saat ini kami harus berbelok ke kiri nanti menuju ke Simpang 3 Karangpandan, melintasi sebuah perkampungan, dan di sepanjang perkampungan dari Jalan Raya Ngeranten tadi juga banyak tempat kuliner maupun juga ada tempat wisata yang berskala kecil ataupun menengah. Kami sekarang menuju ke arah timur yang nantinya akan tiba di Simpang 3 Karangpandan, dan lokasi ini sekarang berada di sebelah barat atau lereng Gunung Lawu, dan perkampungan ini juga jalannya cukup bagus, kemudian juga cukup bersih, dan perumahan warga tertata cukup rapi. Sebagian digunakan tempat usaha, sebagian juga memang untuk permukiman warga yang biasa. Dan siang hari ini situasi memang cukup sepi karena semua tempat usaha maksud kami semua tempat wisata sejak PPKM darurat 3 Juli hingga 20, kemudian diperpanjang lagi menjadi PPKM level 3 dan 4 hingga 2 Agustus nanti, semua tempat wisata di kawasan Karanganyar adalah ditutup. Bahkan pintu-pintu masuk untuk menuju ke Jawa Timur yang melintasi Gunung Lawu oleh petugas terkait di Kabupaten Karanganyar juga dilakukan penyekatan alias ditutup, dan hanya pengendara atau warga tertentu yang memenuhi syarat yang boleh melintasi kawasan untuk menuju ke kota-kota di Jawa Timur, termasuk Magetan, Ngawi maupun juga kota-kota lain di Jawa Timur. Dan baru saja tadi kami melintas ada agrowisata Amanah yang masih di lokasi di Kecamatan Ngargoyoso. Kami terus melintas ke arah timur.
untuk menuju Simpang 3 Karangpandan Tawangmangu. Kami tambahkan sedikit mengenai Oma Simbang Resto yang tadi, bahwa lokasinya cukup bagus dan udara yang sejuk di dataran tinggi, dan berbagai set restoran yang nyaman sengaja dipersembahkan oleh Oma Simbang Resto ini untuk memenuhi atau menjamu para pelanggannya. Dan Oma Simbang Resto ini cukup ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit dari Karanganyar, dan pengunjung akan disambut oleh bangunan dengan sentuhan arsitektur Jawa dan asri. Kami terus mengarah ke timur. Masih di kawasan Ngargoeso, di mana Ngargoeso itu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan kecamatan Ngargoeso sendiri terdiri dari 7 kelurahan, yaitu Brejo, Pondok Rejo, Kemuning, Dukuh Gemawang, Segoro Gunung, Girimulyo, dan Ngargoeso sendiri. Saat ini kami sudah tiba di Simpang 3 Karangpandan dan berbelok ke kiri menuju Jalan Raya Solo Tawangmangu, dan bisa kita saksikan begitu kita masuk ke Jalan Raya Solo Tawangmangu, di kanan kiri adalah sebuah perbukitan dan juga di kejauhan tampak sebuah gunung lawu. Siang ini seperti juga halnya tadi di Ngargoeso, suasananya cukup sepi, dan ini dipastikan karena dampak pandemi COVID-19, khususnya soal PPKM level 3 dan level 4 yang berlaku saat ini. Kami terus mengarah ke timur, dan di sepanjang jalan ini rata-rata memang perbukitan, dan jika di Sumatera Barat ada Kelok 9, ada yang menyebut juga bahwa antara Karangpandan dan Tawangmangu ini ada Kelok 8. Apakah ini benar atau tidak? Nanti coba kita lihat seberapa seru ataupun indah kelokan yang berada sebelum tiba di pasar wisata atau terminal Tawangmangu, dan sudah memang kelihatan kelokannya sudah kita mulai saat ini, dan memang meskipun tidak tajam kelokannya, tapi memang kita harus berhati-hati jika melintas di kawasan ini, apalagi jika di malam hari. Situasinya cukup gelap karena memang tidak ada penerangan jalan yang disediakan oleh pihak terkait di sepanjang jalan ini, paling tidak sepanjang kelokan-kelokan, dan biasanya hanya ada lampu penerangan manakala ada perumahan warga. Dan setelah perumahan warga itu selesai, lalu kita melintas lagi di kawasan perbukitan ataupun hutan, penerangan jalan memang tidak ada, dan masih sama seperti tadi. Siang ini hanya ada 1-2 kendaraan, dan itu umumnya kendaraan kecil. Kendaraan berat juga ada, tapi hanya jarang, sekali-sekali memang kami berpapasan dengan sebuah truk yang mengangkut muatan barang tertentu, karena kami tidak bisa melihatnya secara pasti apakah, tapi dipastikan bahwa barang-barang yang diangkut truk itu adalah bukan bahan bangunan. Kami terus mengarah ke timur untuk menuju kawasan atau pasar wisata atau terminal Tawangmangu, dan saat ini memang selain perbukitan juga ada perumahan warga, tidak banyak, memang hanya di pinggir jalan, dan itu pun biasanya digunakan atau
manfaatkan untuk kegiatan usaha baik toko maupun juga tempat makan. Siang ini cuacanya lumayan bagus, tidak begitu mendung, tetapi memang semakin ke timur menuju ke lereng Lawu atau tempat dari Tawangmangu, tampak di kejauhan cuaca memang sudah ada mendung tipis dan kadang berkabut, karena seperti di kawasan pegunungan pada umumnya memang cuaca sering atau cepat berubah dalam waktu singkat. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa Tawangmangu yang akan kami tuju ini adalah lokasinya berada di lereng barat Gunung Lawu, dan posisi geografis ini membuat Tawangmangu terkenal sebagai tempat wisata yang berudara sejuk. Kami terus mengarah ke timur, dan memang dari awal tadi kami melintas di Simpang 3 Karangpadan Tawangmangu memang sudah cukup banyak kelokan yang kami lintasi, dan semakin kesini memang kelokannya semakin tajam atau berliku, dan memang tidak heran juga kalau ada yang menyebut kelok 8 di lintas Karangpadan Tawangmangu ini. Dan kami sudah membaca tulisan selamat datang di kawasan atau wilayah Tawangmangu, karena sebelumnya tadi termasuk wilayah Karangpadan. Dan jalanan sekarang selain berkelok juga menanjak, dan tanjakannya selain tajam juga berkelok. Sekarang kami berbelok ke kanan dengan jalan yang menanjak, dan sepertinya jalan akan terus menanjak hingga tujuan kami akhir, yaitu di terminal ataupun pasar wisata di Tawangmangu. Dan jalannya benar memang berkelok, ada ke kiri lalu ke kanan, dan di depan ke kiri lagi. Dan di tempat ini atau sepanjang jalan ini yang berkelok tanjakan ini memang tidak boleh mendahului kendaraan lain, karena memang ada marka jalan yang tidak putus, dan ini memang sangat berbahaya, apalagi jika dari arah Tawangmangu menuju Solo memang harus berhati-hati karena jalannya menurun dan juga berkelok. Kami terus mengarah ke timur, dan kelokannya masih terus kami lintasi. Selain ke kanan dan ke kiri juga sedikit lurus, lalu di depan tampak harus berbelok sedikit lagi ke kiri. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa Tawangmangu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karanganyar, sama seperti halnya Ngargoeso yang tadi. Dan sekarang ini kami sudah memasuki kawasan wisata Tawangmangu, dan ada persimpangan yang jalan lama tadi, dan kami harus berjalan lurus, dan ini ada simpang 3 lagi, sehingga jalan ke kiri adalah yang dinamakan Bukit Sekipan, dan kami tidak sempat melintas atau singgah di tempat ini karena waktu yang tidak cukup. Dalam kesempatan kami akan datang kembali untuk melihat seperti apa yang dinamakan Bukit Sekipan. Dan Kecamatan Tawangmangu ini ternama karena merupakan daerah wisata tadi seperti kamu sebutkan di awal, dan bisa dicapai dalam waktu 1 jam dari kota Solo atau 30 menit dari kota Kabupaten Karanganyar. Dan sebenarnya di Karanganyar ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi, paling tidak
selain Gunung Lawu sendiri ada kebun teh Kemuning, lalu juga ada grup wisata Sondokoro, kemudian juga itu bias di Tasikmadu, kemudian ada Taman Ria Belukambang, Masjid Tawangmangu, kemudian juga ada Candi Cetro, Candi Sukuh, air terjun Pringgondani, air terjun Grojogan Sewu, dan beberapa lokasi wisata lainnya seperti Telaga Madirda dan Bukit Sekipan yang kami sebutkan di awal tadi. Dan kami sudah hampir tiba di pasar wisata Tawangmangu sedikit lagi, dan di depan ada jalan ke kanan, yaitu jalan alternatif dari Tawangmangu menuju Matesih, atau jalan alternatif di sebelah selatan dan lurus hingga sampai Kabupaten Karanganyar. Kami masih terus menanjak sedikit mengikuti kendaraan di depan yang membawa angkutan cukup berat tampaknya. Dan kendaraan bus dari Solo Tawangmangu itu hanya ada sekali-sekali dan tidak banyak, ya jarang, mungkin waktunya tidak bisa ditentukan. Kebanyakan orang ke Tawangmangu biasanya menggunakan kendaraan pribadi, baik roda 4 maupun roda 2. Dan kami sudah hampir menyelesaikan tanjakan untuk menuju ke pasar wisata Tawangmangu ini. Dan sedikit lagi akan tiba di pasar wisata atau terminal Tawangmangu. Pasar wisata terletak di sebelah kiri, sementara terminal terletak di sebelah kanan di akhir perjalanan kami. Dan jalan menanjak sudah hampir selesai. Tinggal sedikit lagi. Dan di depan akan ada jalan belok kanan yang tadi kami sampaikan menuju Matesih. Demikian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.